Benarkah kalau Federasi Sepak Bola Cina akan menuntut timnas Indonesia ke AFC soal naturalisasi Messi Silger dan juga Eliano? Mereka cukup ketal-ketil atau gimana ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada kabar yang sebenarnya cukup menarik sebelum pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina ini gitu kan, yang dikabarkan katanya Federasi Sepak Bola Cina akan melaporkan Indonesia ke AFC. Dan saya punya kabar yang benar-benar konkret, yang benar-benar insya Allah A1 lah gitu. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu sedikit perkembangan timnas Garuda yang dimana sekarang timnas Garuda udah ada di Bahrain, mereka udah mulai berlatih, beberapa pemain udah bergabung seperti Jay Ijes, Tom Harry, Ivar Jenner udah bergabung juga, pemain-pemain seperti Marcelino dan pemain-pemain dari Indonesia, Ricky Kambuaya, Egy juga gitu kan udah terbang ke sana dan udah berlatih bersama. Dan terakhir update sebelum video ini dibikin dan juga diupload, Messi Silger dan juga Eliano sedang dalam perjalanan menuju ke Bahrain dan juga Martin Paes. Dan Martin Paes ini sempat ada kabar kalau dia itu mengalami cedera ya, cedera ringan sebenarnya di pergelangan tangan katanya, bahkan tidak bermain di 2 pertandingan terakhir FC Dallas, tetapi di satu pertandingan terakhir sebelum pertandingan terakhirnya FC Dallas itu Martin Paes udah mulai ikut berlatih. Jadi kalau sebelumnya tidak ikut berlatih, sekarang udah mulai berlatih tapi tetap tidak dimainkan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau saya jujur aja respect kepada FC Dallas, sangat membantu Martin Paes untuk bisa cepat pulih, karena kata Pak Sumarji dipastikan Martin Paes bisa bermain ketika melawan Bahrain. Jadi Dallas mungkin aja tuh di pertandingan terakhirnya itu bisa memainkan Martin Paes, tapi nggak dipaksakan karena ya Dallas juga tahu yang pertama belum 100% pulih, yang kedua mungkin menjaga kondisi Paes agar dia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Jadi saya kasih apa ya, applause dan terima kasih lah kepada Dallas karena itu membawa hal yang positif untuk timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan aja Paes memang bisa bermain, Paes kurang enak ya, Martin Paes bisa bermain sesuai dengan perkiraan Pak Sumarji gitu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah apa ya, Federasi Cina yang katanya ingin melaporkan ke AFC katanya. Nah, menurut info A1, jadi sebelum ke info A1-nya, memang kabar ini cukup berhembus kencang ya dimanapun, bahkan ada beberapa apa ya, semacam YouTuber yang mungkin seperti saya ini membahas kalau Cina ketal-ketil juga. Tapi sebenarnya informasinya memang berita ini ada, tapi muncul berita ini dari media Cina, bukan dari Federasi Cina itu sendiri. Jadi kita harus katakan kalau Federasi Cina ya yang ingin laporan itu hoax. Nah, kita harus akui itu hoax, tapi kalau media katanya yang membahas ini ada, memang ada. Dan itu juga sebenarnya lebih ke opini ya, opini media Cina yang dimana kok bisa naturalisasi sumpahnya malah di luar negeri, enggak di Indonesia. Walaupun ya ini sebenarnya hukum kita dan suka-suka kita juga, termasuk juga ya kita udah diatur undang-undang gitu kan, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita harus pastikan kalau Federasi Cina tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk menggugat proses naturalisasi Messi Silger dan juga Eliano ke AFC. Apalagi kita udah disetujui FIFA, sementara AFC itu di bawah FIFA gitu kan. Jadi ya ini aman-aman saja lah, dan biarkan ini menjadi kabar-kabar berhembus semacam ya untuk semacam menghangatkan lah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina ini. Cuman kita juga tidak boleh termakan hoax, harus dibiasakan untuk mencari informasi yang benar-benar konkret gitu kan. Saya juga sebenarnya awalnya percaya, tapi ketika saya cross check ulang agar saya bisa nge-share juga kan ke teman-teman, karena saya juga memiliki tanggung jawab nih untuk apakah memberitakan berita yang hoax atau juga yang real dengan fakta gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja laga melawan Cina ini bisa menjadi laga yang dimana mendapatkan 3 poin pertama
Bukan 3 poin pertama, 3 poin kedua maksud saya kan. Yang pertama lawan Bahrain dulu ya, saya lupa. Kita lawan Bahrain dulu dan kita bisa mendapatkan 6 poin di bulan Oktober ini, mudah-mudahan aja. Nah, soal Cina apakah ketal-ketil? Kalau menurut saya sih pastilah, pasti Cina ketal-ketil. Sebenarnya Cina nggak bagus-bagus amat, walaupun rankingnya ada di berapa ya, 80 kalau saya nggak salah, sekarang di atas 100 gitu kan. Dan untuk saat ini memang ranking bukanlah segalanya. Kita memiliki kualitas yang bagus, walaupun sebenarnya kualitas kita tidak dicerminkan oleh ranking FIFA, karena memang ranking FIFA ini didapat dari PSSI sebelum Pak Erick Thohir dan juga timnas Indonesia sebelum era Coach Sinteyong. Ya, jadi wajar juga kalau Cina agak ketal-ketil, karena pasti mereka juga melihat perkembangan sepak bola Indonesia lebih jauhnya mungkin ketika di Piala Asia senior atau juga junior, lebih dekatnya ketika kita berhasil mencuri poin dari Arab Saudi dan juga menahan imbang Australia di kandang sendiri. Nah, ini kan jadi satu warning juga lah buat Cina kalau ada ancaman besar dari timnas Indonesia gitu kan. Dan Bahrain juga, saat kita melawan Bahrain sekitar 12 tahun yang lalu ya, kalau saya nggak salah, itu yang kita kalah 10-0 tuh gitu kan, kita 12 tahun yang lalu. Dan ini satu hal yang memang harus segera diperbaiki lah ya. Dan saya yakin sih bisa mengalahkan Bahrain, karena kita sekarang dalam kondisi keadaan sepak bola yang cukup baik. Segitu dulu lah mungkin untuk pembahasan hari ini ya teman-teman, karena saya juga baru upload kembali video short panjang karena memang ada beberapa kesibukan. Dan mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang juga dengan like, share, dan juga subscribe dari teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.